Santai aja kayak gini. Jangan tegang saya. Gak usah tegang. Abdal senyum. Dari tadi dia ngomong tiba-tiba pusing. Biasa tegang biasa aja. Biasa aja yuk. Ibu mau lihat kamu belajar aja. Senyumnya gitu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Karena tadi kita sudah berdoa ya, sekarang ibu absen dulu nih. Tadi kan kita udah belajar pelajaran pertama bahasa Arab ya. Udah absen sama Pak Sajid. Nah sekarang coba kita tes nih, siapa sih teman yang tidak masuk hari ini? Ada 5, Hilal. Oke, betul. 5 orang ya. Yang tidak masuk. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, dan kebetulan hari ini, bulan ini Oktober khususnya adalah bulan Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28. Nah, kita mau menyanyikan lagu wajib Bangun Pemuda-Pemudi. Ayo berdiri semua. Ayo yang semangat nak. Tepuk tangan nih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme loh. Kita harus melawan. Terima kasih. Selamat kembali. Ingat, bulan ini bulan apa kan? Hari apa? Diberikan namanya? Sumpah Pemuda. Itu tanggal berapa nak? 28. Sebelum kita masuk ke materi kita PKN berdua, yaitu norma dan aturan. Sebelum itu kita harus mempelajari dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, apa sih gunanya kita belajar tentang norma dan aturan? Nih, dijelaskan sedikit ya nak. Peserta didik yaitu kalian dapat menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk dari norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Kedua, peserta didik dapat mempraktekkan norma, hak, dan kewajiban serta musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kamu semua dapat menerapkan musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama dalam lingkungan sekolah. Ingat ya, 3 ini target kita dalam mempelajari norma dan aturan. Sebelum kita mulai nih, Ibu mau ngajuin beberapa pertanyaan. Apakah di rumah dan di sekolah kita ada aturan? Ada. Contohnya coba salah satu apa sih aturan yang ada?
Harus bangun pagi nggak? Bangun pagi. Kalau bangun pagi ngapain? Sholat subuh. Diingat ya nak, kelas 5 udah ada yang halangan, jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Semuanya sejak umur 7 tahun tidak boleh. Selanjutnya, apakah kalian pernah menerapkan aturan tersebut? Benar. Aturan apa sih yang sering kita terapkan? Betul. Kalau yang di sekolah hari Senin nih, kebetulan hari Senin upacara ada aturannya. Speaker memakai apa? Atribut angka. Datang tepat. Benar. Apa? Puasa. Betul. Puasa Senin Kamis. Terus coba kita bayangkan kalau misalnya dalam kehidupan kita tuh nggak ada aturan, apa sih yang terjadi? Betul, berantakan, nggak ada aturan. Jadi kacau balau, karena kan dalam melakukan sesuatu harus diatur. Kalau nggak diatur nanti kayak lalu lintas aja, kalau ada yang namanya lampu merah, mobil yang dari kanan dari kiri nggak akan bertabrakan kan, karena sudah diatur sama lampu-lampu lalu lintas. Coba kalau nggak ada lampu-lampu, ketika perempatan banyak belokan, yang tabrakan seperti yang bisa kita lihat di kartun ya. Selanjutnya ini menjelaskan sedikit tentang norma dan aturan. Norma apa sih? Coba dilihat bukunya bab 2. Dibaca juga sambil digariskan. Yang penting norma apa? Norma apa sih sayang? Aturan dan kaidah yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ingat ya, norma adalah aturan dan kaidah yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Sedangkan aturan adalah segala sesuatu yang harus kita taati atau jalanin. Contohnya, aturan di kelas kita gimana sih? Kita tepat waktu, nggak boleh lambat, nggak boleh ngomong kasar, betul. Iya, tidak boleh balik sama teman. Selanjutnya ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini berhubungan dengan norma, yaitu jika kita melanggar norma sama dengan kita melanggar kewajiban kita. Hak apa ayo? Hak udah sering nih baca tuh, ada segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita peroleh. Betul. Kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita jalani. Kalau kita melanggar kewajiban kita sama seperti kita melanggar norma. Norma itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya norma hukum, norma agama, norma kesopanan atau kalau di buku norma adat ya, sama norma kesopanan dan norma adat, dan norma kesusilaan. Nah, berikut kita jelas tentang norma pengertian dari setiap norma. Ada norma kesusilaan kan yang dilarang. Kalau hukum udah sering kita dengar. Udah belum kalau hukum? Melanggar norma hukum sama melanggar hukum. Kelihatan kan? Nah, nih. Nih. Secara garis besarnya, perhatikan. Norma agama itu bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluk agama. Tidak boleh ditawar-menawar. Contohnya ya, kita umat muslim. Norma agama di umat muslim dalam hal beribadah bagaimana? Sholat wajib berapa? 5 waktu. Boleh ditawar nggak, Bu? Saya mau 3 aja deh, saya mau 2 aja. Boleh nggak? Enggak. Yang 5 waktu ini nggak boleh ditawar karena sudah ada aturannya. Kalau kita melanggar norma ini, apa yang kita dapat?
denger nih, suka ngatain temennya yang kasih, ih hitam lo hitam. Itu melanggar norma kesusilaan. Ada lagi ngatain temennya misalnya berhubungan dengan rasis, fisik, ras, terus suka merampas hak orang lain, berbohong, itu melanggar norma karena kita tidak boleh berbohong. Terus apa sih yang kita dapat kalau kita melanggar norma kesusilaan? Tidak. Kalau penjara biasa hukum, kayak dikucilkan. Iya, dosa pasti. Semua yang kita langgar mau dihukum norma kesopanan, kesusilaan, dosa juga kita dapat. Tapi yang paling itu apa nak? Biasanya dikucilkan orang. Kalau orang suka ngebully dikucilin nggak sih? Orang yang suka ngata-ngatain orang ditegurin nggak sih? Dia kan yang suka mulut pedas, ngatain, mengucilkan. Terus ada orang yang melakukan kalau udah besar perempuan dia besar ya, laki-laki juga. Yang ibu bilang ada beberapa hal tidak boleh dipegang sama orang lain. Ibu udah pernah bilang kan bahwa baik itu laki-laki atau perempuan. Nah kalau itu disentuh itu melanggar norma kesusilaan. Ada lagi norma kesopanan bersumber pada aturan pergaulan antar anggota keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Atau biasanya kalau di buku disebut juga kita norma adat yang ada di lingkungan. Contohnya ya, kalau di Betawi, nah kita ngomong suka-suka gue deh. Biasa kan orang kakak adik ngomong buat elu. Kalau di Betawi itu hal biasa. Tapi kalau kita nih, kita kan orang Betawi. Kita orang campuran dari mana-mana. Ketika di sini diterapkan di daerah Bogor yang lebih mayoritasnya Jawa Barat, kita ngomong lu gua. Yang kita dengar apa? Sopan ya, ih kasar kayak gitu. Ya nggak sih? Kasar. Terus ibu pernah bilang kalau duduk di Makassar, yang waktu itu pernah dicontohin. Kalau di Makassar itu sopan kan, yang kakinya diangkat satu, tangan diangkat satu. Kalau di sini gimana? Gak sopan, ya sama seperti itu. Terus kalau di daerah Jawa, Sumatera, rata-rata kalau jalan norma kesopanan. Contohnya kalau jalan depan orang dewasa, duduk, ngomong permisi. Itu namanya norma kesopanan. Ada lagi adat. Kalau di norma adat, setiap adat itu kan berbeda ya. Contohnya dari cara duduk aja deh, Makassar sama di luar Makassar. Bagi Makassar itu bagus banget princess. Tapi bagi kita, ini suka dikatain apa? Makan di terus nggak sopan, apalagi di depan orang tua, orang dewasa. Terakhir ada norma hukum bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Contohnya, kalau kita melanggar hukum itu kayak gimana ya? Melakukan pembunuhan. Enggak? Iya, korupsi. Itu melanggar hukum kan? Ada diatur dalam undang-undang. Kalau kita melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang, apa yang terjadi? Di penjara, dihukum. Hukumannya tergantung pada kesalahan dia. Minimal berapa? Setiap kesalahan beda, nak. Tergantung ya kesalahannya apa. Ada yang mulai dari cuma denda sampai hukuman yang terbesar apa? Mati. Ini jenis-jenis norma. Coba ibu ingetin lagi ya, tanpa kita lihat di sini. Tadi jenis-jenis norma ada berapa macam-macamnya? Hukum apa? Norma yang diatur oleh undang-undang. Kalau kita melanggar kita mendapat. Kalau norma agama yang diatur oleh Allah, gimana? Kita suci atau kalau ya wahyu-wahyu. Setiap agama mempunyai aturan masing-masing. Kalau di agama ya contohnya kalau di Islam kita boleh makan sapi. Nah, kalau orang Hindu tidak boleh memakan sapi. Nah, kalau orang Islam nggak boleh makan apa? Kayak gitu. Kalau di Hindu masih, dia nggak boleh makanan yang bernyawa. Kalau yang Hindunya bernyawa. Kalau di Buddha nggak boleh makan apa? Kita udah belajar yang itu ya. Buddha, biksu. Kayaknya sayur ya, cuma vegan ya. Kalau biksu, yang hidup. Kalau Yahudi dia bisa makan. Iya, sama kayak kita
babi, tapi dia bisa makan yang lainnya. Terus agama apa lagi ya? Kristen bisa makan semua. Babi boleh. Ibu udah bilang, dia menyebut Kristen lagi apa? Nasrani itu bagi dibagi dua apa? Katolik dan Nah, kalau Yahudi dia bisa makan sama babi, dia sama hampir sama kita. Tapi ada itu loh Yahudi. Oh, Konghucu. Cina itu berat. Negara itu agamanya apa? Sebagian Cina Konghucu, enggak ateis. Cina itu Konghucu. Kalau Konghucu itu sebagian mereka tuh kayak nggak boleh makan makhluk hidup. Kayak ada juga dewanya, tapi mereka ada yang makan gitu. Coba nanti itu udah ada videonya. Besok kita bahas yang Cina. Iya, tentang ada nanti di bahas berapa kita bahas tentang ini ada video pembelajaran, yuk kita lihat dulu sebelum ibu kasih LKPD. Di video kali ini kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Di video kali ini kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran pendidikan Pancasila, macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma mengatur tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapat sanksi, bisa sanksi sosial dan sanksi adat. Ada pula denda, teguran, atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang melanggar norma diberikan karena ia sudah melanggar kewajibannya. Kewajiban dan hak setiap orang diatur dalam norma. Apa kamu masih ingat tentang perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Jika melanggar norma ini, dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga disebut sebagai norma adat. Contoh norma kesopanan, misalnya menyapa ketika bertemu orang lain, mengucapkan kata permisi ketika berjalan melewati orang lain, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua,
dan bertutur kata dengan baik dan sopan ketika berbicara dengan teman sebaya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama berisi perintah atau larangan sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Norma agama dapat dipelajari di dalam kitab suci agama masing-masing. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum berisi hak dan kewajiban setiap warga negara. Norma hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi dapat berupa teguran, tilang, denda, atau kurungan penjara. Oke sayang, barusan ibu kasih lembaran ini kan LKPD. Nah sekarang coba tutup bukunya. Coba tutup pakai. Di LKPD ini ada namanya fokus mama ya. Ada pertanyaan. Ada 8 pertanyaan seputar yang kita bahas barusan, yaitu apa sih itu norma, apa fungsi norma. Nah kamu silakan menjawab LKPD ini, waktunya sebanyak 5 menit aja. Dijawab, nggak usah pusing-pusing kayak norma, kan tadi panjang banget ya. Yang dijelasin kamu nggak apa-apa, diringkas seperti bahasa Inggris. Diringkas aja ya. Namanya kalau di sini kan, iya, di sini aja. Nama aja panjang nanti di sini nama panjang ya, jangan singkat singkat soalnya panggilannya Putra Dian ya gitu. Ayo dijawab, waktunya 5 menit aja ya.
Kemarin banyak sih. Apa fungsi norma? Kalau nggak ada norma, mereka bisa jadi berapa? Jadi apa fungsi norma? No, nggak boleh pakai jas ya. Karena aturan di PPS kan nggak boleh